udah 3. Tapi kok perempuan semua sih? Pengennya tuh laki-laki, mah. Penerus keturunan aku. Wah, ya udah kalau gitu kita operasi aja nggak? Gimana? Oh, operasi? Iya, kan sekarang ada operasi tuh, gimana? Oh iya tuh, itu ide bagus. Pasti manjur kan? Jadi anak kita yang ketiga, kita ubah aja kelaminnya. Sekarang kan ada teknologi ya. Oh ini gampang. Kalau gitu nanti kita coba cari informasi rumah sakit yang bisa mengoperasi kelamin. Oh gitu ya, boleh. Ya? Hah? Nah, kalau gitu kita langsung bawa aja ya. Tapi Iya. kita izin dulu sama mama papa. Mana nih? Mana? Ma? Ada apaan? Apa sih Ricky? Ya ampun. Papa, ini ceritanya gini Pak. Kan anak saya kan udah 3 nih Pak. Ya, terus? Perempuan semua. Perempuan semua. Saya pengen Pak punya anak laki-laki. Ternyata istri saya bilang ada informasi kalau bisa operasi kelamin. Nah, saya punya ide. Anak saya yang ketiga, si Roni itu namanya. Mau saya ganti namanya Rina. Wah, nggak bisa. Ih, kok nggak bisa? Sekarang begini, pengen punya anak laki. Iya kan, saya 3 perempuan. Perempuan? Iya sih, Babe udah lupa. Aduh, iya. Udah tua gitu. Ini Ricky, lebih baik hamil aja lagi. Biar dia keluar laki-laki. Itu nggak jaminan, takutnya perempuan lagi. Mendingan yang udah ada kita rubah. Kita rubah. Dia yang sempurna jadi laki-laki. Itu namanya melanggar, nggak boleh. Kamu tuh mesti bersyukur lah dikasih sama Allah. Nggak boleh begitu caranya. Tapi sekarang kan ada teknologi canggih. Buat apa dong? Buat apa orang ciptakan teknologi kalau nggak kita gunakan? bukan begitu caranya. Teknologi canggih itu menganuin kudrat. Enggak, pokoknya gini weh, saya mau berangkat maupun ke luar negeri maupun biayanya berapa. Yang penting saya dapat anak laki-laki. Babe kagak setuju. Anak-anak saya. Ricky, kamu tuh di sekolah yang tinggi bukan begitu caranya, tahu nggak? Dia orang sekolah tinggi kok kayak begitu. Waalaikumsalam. Ada apa ini Ibu sampai Biasa emosi? nih, Bu. Kenapa ditahan emosinya? Anak di sekolah yang tinggi-tinggi biar jadi orang bener kayak begini coba. Kenapa Riki? Kenapa? Jadi gini Bu, ceritanya saya kan sudah punya 3 anak perempuan. Iya. Saya tuh pengen banget punya anak laki-laki. Nah, rencananya anak saya yang ketiga, kata istri saya sekarang udah ada operasi kelamin. Nah, saya pengen ganti biar saya dapat anak laki-laki sempurna gitu loh, laki-lakinya. Jadi pengen ganti kelamin. Lah, kelamin dengan jiwa seseorang itu kan harus nyambung. Nah, sekarang kalau anak perempuan mau dijadiin anak laki. Tenang, saya bisa. Nanti saya ajarin dia ilmu bela diri. Saya akan ajarin dia bagaimana cara menjaga diri. Tidak semudah itu dong Riki. Karena ya sekarang Riki laki-laki ya. Laki-laki dong. Terus udah gitu Riki dirubah jadi perempuan nih kelaminnya nih. Terus Riki tiba-tiba harus kan nggak mungkin kan. Nah, ya nanti gini deh kita bahas ya tema ini. Ini penting karena memang sekarang lagi banyak ya Bu ya perkembangan seperti itu ya. Dengan apa kecanggihan teknologi orang pengen nanti kita bicara tentang perubahan atau operasi kelamin ya. Nanti kita ikutin ya. Oh, boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda di hari ini dalam acara Fatwa. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang operasi perubahan atau penggantian kelamin. Nah, bagaimana hukumnya? Terus kemudian bagaimana isi fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hal ini? Yuk kita bahas. Saya sudah mengundang narasumber yang sangat kompeten sekali untuk bicara hal ini, yaitu Bapak Dr. Asrorun Niam Soleh MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Asrorun Niam, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Senang sekali saya ketemu lagi sore hari ini. Ini biasa nih. Tapi ada saja kasus-kasusnya atau persoalan-persoalannya nih. Apa ini? Ini Pak Ustadz, saya pengen ngomong nih Pak Ustadz ya. Jadi kalau saya pribadi kan pengen banget, keinginan saya itu saya memiliki anak laki-laki dan sekarang saya udah punya 3 anak perempuan semua. Mau diganti kelaminnya anaknya. Walaupun mahal, Ide kreatif. Saya pikir ada. Kata saya. Iya, tapi Ya, udah. tidak semua yang kreatif dibolehkan. Nah, catatannya. Nanti kita jelaskan ya. Tidak semua kreatif itu diperbolehkan. Catat. Oke, kita persilakan dulu ya Ustadz untuk duduk menjelaskan kepada kita semuanya tentang bagaimana hukum dari operasi atau penyempurnaan kelamin. Baik, Silakan. kita kenal dulu ya. Ustadz silakan duduk Ustadz. Terima kasih. Aduh, ini ada saja kasus-kasus yang terjadi di masyarakat kita ini. Inilah kenyataan masyarakat ya. kita ya. Betul, semakin canggih teknologi, Betul. semakin banyak juga persoalan-persoalan yang muncul gitu Ustadz ya. Semakin banyak inisiatif kreasi, tetapi juga semakin banyak menimbulkan masalah terkait betul. dengan hukum agama. Baik, nanti kita lanjutkan setia perbincangan kita. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Fatwa dan kami akan kembali setelah informasi berikut.
Hasil penilaian babak kualifikasi tahap pertama lomba produksi yang terbaik Piala Gatra Kencana TVRI 2015. Kategori Anak Indonesia. Belajar dengan Alam, produksi TVRI, Stasiun Kalimantan Tengah. Menalang, produksi TVRI, Stasiun Sulawesi Utara. Topeng Kertas, produksi TVRI, Stasiun Bali. Jejak Pena Anak Rurukan, produksi TVRI, Stasiun Sulawesi Utara. Wayang Kebanggaanku, produksi TVRI Stasiun Bali. Main dan Belajar, produksi TVRI Stasiun Aceh. Kampungku Kisahku, produksi TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Aku dan Komunitasku, produksi TVRI Stasiun Jawa Barat. Gatra Kencana, karya kebanggaan insan TVRI. Anda masih menyaksikan Fatwa, dan kesempatan hari ini kita berbicara tentang operasi penyempurnaan dan perubahan kelamin. Ya, seiring perubahan zaman ini ya, ada saja keinginan manusia itu untuk melakukan sesuatu sampai pada merubah takdir yang Allah berikan gitu. Termasuk mereka yang ingin mengoperasi kelaminnya gitu, Ustaz. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Sebelum Ustadz menjelaskan tentang isi fatwa Majelis Ulama ini, Ustadz ya, tentang hal ini, mungkin dijelaskan dulu bagaimana kita bisa menerima kodrat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menjadi laki-laki atau menjadi perempuan itu bukan pilihan kita. Betul. Itu adalah bagian dari takdir, bagian dari kekuasaan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala yang kita hanya menerima, begitu. Yang pilihan adalah menjadi baik atau buruk, menyikapi dengan menerima, bersyukur atau berkeluh kesah. Itu pilihan. Nah, ketika seseorang tidak terima atas pemberian, di dalam hal ini yang bersifat sunatullah, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian melakukan rekayasa untuk melakukan perubahan, penggantian, Al-Quran sudah mewanti-wanti, la tabdila li khalqillah. Jangan sekali-kali kamu melakukan aktivitas yang mengganti, merubah, memodifikasi ciptaan Allah yang sudah diberikan, begitu. Nah, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kecenderungan orang, perkembangan teknologi, kemudian juga kecenderungan daya tahan orang terkait dengan godaan nafsu dan lain sebagainya, ada saja macam-macam di tengah masyarakat. Ada yang hidung mancung pengen pesek, hidung pesek pengen mancung, mata gede pengen sipit, mata sipit pengen gede, begitu. Bibir tipis pengen tebel, yang tebel pengen ditipiskan, alis gitu. Pakai disulam-sulam, yang laki pengen perempuan, yang perempuan pengen laki. Maka itu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la tabdila li khalqillah. Dan kemudian atas sungguh pun itu terlarang, tetapi tidak semua yang terlarang itu langsung ditaati. Ada saja kreasi teknologi yang niragama seperti ini. Ada muncul operasi ganti kelamin, begitu. Maka pada tahun 1980, jadi udah cukup lama ya, MUI membahas masalah ini. Dan kemudian pada tahun 2010 yang lalu, artinya 30 tahun berikutnya, MUI menetapkan fatwa secara khusus melalui Munas Majelis Ulama Indonesia di Jakarta tentang operasi penggantian kelamin dan penyempurnaan kelamin. Ada dua esensi di situ. Oke, ada dua ya. Ya, yang pertama penggantian. Ganti seperti apa? Dari laki menjadi perempuan, atau dari perempuan menjadi laki. Misalnya orang laki tetapi ke perempuan-perempuanan. Artinya dia ada jiwa keperempuanan kan? Dia jelas laki-laki. Bukan gentle kemudian diganti, ini kan aneh gitu kan. Dia jelas laki-laki, atau dia jelas perempuan, tetapi
Mungkin karena persoalan pergaulan, dia menjadi kelelaki-lakian atau menjadi keperempuan-perempuanan yang kemudian dia menuruti kata hati begitu, mengikuti kondisi keperempuan-perempuanannya itu, pengen jadi perempuan betulan dengan merubah tampilan fisiknya begitu. Ini yang kategori penggantian. Kalau yang penyempurnaan itu bisa jadi di samping orang laki-laki, orang perempuan ada dalam kondisi tertentu, maaf ini ada yang memiliki dua alat kelamin misalnya yang disebut sebagai khunsa. Kemudian ada yang alat kelaminnya tidak sempurna misalnya, yang seharusnya terbuka menjadi tertutup misalnya, itu kan ada ya. Maka operasi yang jenis kedua itu dimungkinkan. Yang jenis kedua ini yang penyempurnaan ya. Kalau penggantian karena tidak berfungsi betul. Ya. Kalau penggantian itu mutlak tidak diperkenankan. Nah, lebih jelas barangkali Ustaz ya. Sungguh pun nanti misalnya sudah terjadi operasi itu dan secara fisik tampilannya sudah berbeda 100% dari laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki, secara hukum Islam dia ketentuannya masih tetap asalnya begitu. Oh, jadi kembali kepada hukum. Apalagi kalau dia meninggal ya, artinya kembali itu lagi. Maksud saya di dalam Islam tidak sesederhana hanya persoalan ganti status kelamin, tetapi akan berimplikasi kepada akibat-akibat hukum berikutnya. Nah, ada akibat ada pernikahannya, ada sholatnya, ada hajinya, ada kemahroman, ada pada saat mati mengurus jenazahnya, warisnya dan lain sebagainya. Hati-hati ini ya. Iya ini ya Allah, ini jadi perhatian buat kita semuanya nih Ustaz. Nah Ustaz, ada lagi Ustaz pertanyaan. Ini mohon maaf ya, kan di Quran cuma ada perempuan dan laki-laki, tapi di masyarakat kita nyatanya maaf ada istilah waria atau banci gitu ya Ustaz ya. Tuh sampai dia menanyakan di Quran ada nggak sih orang kayak saya gitu loh, yang nggak jelas gitu, maksudnya dia laki-laki tapi kok jiwa saya jiwa perempuan sih, dia bilang gitu kan. Saya gimana Ustaz? Iya, sungguh pun di dalam ketentuan gender al-jinsiyah di dalam Islam hanya mengenal laki atau perempuan, tidak ada jalan ketiga, tidak ada jenis kelamin ketiga. Kalau waria, wanita, pria kan gitu. Dia padahal pria, tetapi memiliki kecenderungan secara fisik dari sisi medis dia laki-laki, seluruh anatomi tubuhnya laki-laki, tetapi secara psikis mungkin ada dorongan untuk perempuan. Nah, bagaimana penyelesaian yang seperti ini? Adalah dengan penyembuhan itu tadi. Dengan terapi, bukan kemudian diberikan fasilitas, ya sudah kamu jadi laki-laki saja. Tidak seperti itu, tetapi diterapi, dilakukan proses rehabilitasi untuk kemudian dia menjadi wajar. Ini statusnya adalah apa yang disebut tanda petik penyakit. Kan setiap orang dituntut untuk sehat, tetapi dalam kondisi tertentu kan ada orang yang sakit. Nah, pelan-pelan, sekalipun dengan cara pelan-pelan, gitu. Yang direhab juga mau, yang merehabilitasi juga punya. Persis, harus ada kemauan dari internal dan masyarakat jangan menjauhkan, kan begitu. Nanti kita lanjutkan kembali ya, Satya, ini menarik ya untuk kita pahami bersama, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Fatwa akan kembali setelah informasi yang berikut. Berpuasa tak harus meninggalkan ceria. Berpuasa tak harus meninggalkan upaya keseharian. Saling berbagi adalah berkahnya Ramadan.
Baik, kita akan kaji lebih dalam lagi mengenai isi fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang operasi atau perubahan kelamin pada seseorang. Nah ini Ustaz, keterkaitan keinginan seseorang ya dalam merubah gitu, merubah. Tadi kan Ustaz ada mengatakan ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin ini niatnya adalah penyempurnaan gitu. Nah ini batasannya seperti apa penyempurnaan yang dibolehkan ini Ustaz? Ya, yang pertama dia di dalam kondisi sakit dalam tanda petik ya. Bisa jadi dalam satu kondisi seseorang punya dua alat kelamin, yang satu lebih berfungsi daripada yang lain. Bisa jadi dua-duanya berfungsi. Maka dia diidentifikasi sebagai seseorang yang alat kelaminnya lebih tinggi nilai fungsinya. Nah, kalau itu sudah teridentifikasi, misalnya dia punya alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan, ternyata alat kelamin laki-lakinya lebih dominan. Nah, dan kalau ini di dalam dengan jiwanya betul, gitu ya. Di dalam ketentuan fikih itu salah satu indikatornya misalnya mana yang lebih berfungsi, kencingnya lewat mana gitu misalnya. Ternyata kalau dua-duanya berfungsi, maka mana yang lebih kuat begitu. Kalau yang berfungsi jelas salah satunya, maka dia bisa disempurnakan, tetapi tidak memilih. Disempurnakan alat kelamin yang lebih kuat, lebih dominan, kemudian dilakukanlah proses medis, operasi untuk menyempurnakan itu. Misalnya dengan mematikan yang lain, dengan posisi operasi agar sempurna. Kemudian ada yang disebut dengan khunsa muskil, susah menentukan. Nah, salah satunya mana yang lebih kuat itu tadi. Bisa jadi dua kondisi, kondisi fisik termasuk juga kondisi mental, psikisnya. Tetapi yang menjadi patokan bukan psikis. Tadi kan selalu nyambung kan? Betul. Tetapi kalau ada gap begitu antara fisik dengan psikis, yang dilihat adalah fisiknya, maka psikis menyesuaikan. Nah itu posisinya. Artinya orang khusus berarti ya Ustaz ya? Oh ya, makanya di dalam proses penyempurnaan ini harus ada opini ahli. Di dalam hal ini tentu dokter ya, yang terpercaya, yang menegaskan iya ini di dalam posisi sakit. Kasus pernah terjadi di daerah Purwokerto, seperti itu, anak kecil teridentifikasi perempuan, kemudian ternyata di dalam proses perkembangan hingga dia masuk SD ternyata tumbuh tanda-tanda kelelakian, termasuk juga kondisi fisiknya. Maka kemudian dilakukan operasi. Itu dimungkinkan, termasuk juga diakui status keperdataan pasca perubahan itu tadi. Kalau yang tadi, kalau tadi itu terlahir kelihatan perempuan, ternyata di dalam proses tumbuh dewasa, yang tumbuh itu alat kelamin laki-laki, oh berarti laki-laki. Akhirnya dirubah dokumen administrasinya. Ada juga salah satu yang menjadi mahasiswa saya di Universitas Islam Negeri, kondisi yang serupa. Ini penyempurnaan namanya. Gitu. Jadi kesimpulannya bahwa merubah atau mengganti, bukan mengganti apa tadi, merubah ya? Bukan, yang menyempurnakan boleh ya, karena adanya kecacatan atau kalau mengganti tidak diperkenankan. Mengganti tidak diperkenankan ya. Gimana nih seharusnya perlakuan masyarakat ya terhadap orang-orang yang seperti ini nih? Ini gimana Ustaz? Ini bisa jadi kecenderungan psikis yang berbeda dengan kondisi fisiknya, keluarga kemudian dirinya juga harus memiliki motivasi untuk berubah dan juga melakukan proses rehabilitasi agar kondisi psikis itu lambat laun itu disesuaikan dengan kondisi fisiknya. Nah, keluarga juga jangan menjauhkan, masyarakat juga jangan memperolok-olok begitu. Ini kenapa lagi Pak Soleh? Saya harus tahu ya, anak saya yang ketiga itu setelah saya perhatikan secara seksama dan sesingkat-singkatnya, anak saya itu ternyata sekarang suka manjat, lari-larian, persis kayak laki, dan sekarang dia minta olahraganya bela diri. Boxing. Laki banget. Yang pasti, Ricky, Ben, anak laki perempuan itu tidak boleh dibeda-bedakan. Ini boleh duduk dulu deh. Ya, silakan duduk dulu.
anak 3 itu harus disyukuri, mau laki-laki mau perempuan sehat-sehat semua. Kalau nanti dikasih laki tapi sakit-sakitan gimana? Ayo. Nah, itu yang paling penting adalah disyukuri. Laki-laki perempuan sama saja, itu bagian dari amanah. Nah, terus yang terkait dengan operasi tadi, yang apalagi anak yang ketiga karena bapaknya pengen lagi disuruh manjat-manjat. Kasian bener itu anaknya betul, dikorbanin. Akhirnya nanti dia akan mengalami split personality. Pribadi yang terpecah. Dia fisiknya lagi perempuan, kemudian dididik karena faktor orang tuanya pengen laki-laki, sehingga dia menjadi maco. Nanti kasihan anaknya akhirnya. Ada keterpecahan yang bisa jadi nanti mengganggu proses tumbuh kembangnya, baik secara fisik maupun mental. Makanya tapi kalau dalam kondisi tertentu, misalnya ada anaknya Ricky atau anak orang lain, ada 2 jenis kelaminnya. Apa ada? Ada. Ini yang kita bantu untuk kepentingan proses penyempurnaan, agar tumbuh dan berkembang secara baik, secara wajar dan sehat begitu. Ya, baik. Ustaz, nanti kita lanjutkan kembali Ustaz ya. Kita masih ada 1 segmen lagi. Mudah-mudahan ini menambah kesempurnaan kita paham tentang bagaimana hukum operasi penyempurnaan maupun penggantian kelamin ini. Gitu ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Fatwa dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Ayo lihat tuh, bapaknya turun tuh. Ya. Lihat apa tanya? Kegiatan-kegiatan positif adalah bekal untuk hari esok. Namun jangan halangi keceriaan mereka. Bermain memang dunianya. Membantu orang tua adalah kewajiban. Baik pemirsa, kita sudah sampai pada segmen yang terakhir untuk memahami lebih jauh lagi tentang hukum penyempurnaan atau penggantian kelamin. Ini ya lagi-lagi bagaimana manusia itu tidak ada puasnya dengan kondisi yang Allah berikan ya Ustaz ya. Tadi kan Ustaz sampaikan ada yang memang ditakdirkan oleh Allah itu memang ya ada yang ganda, tapi ada juga yang mentalnya memang ya seperti itu mungkin dari kecilnya. Nah persoalannya sekarang ini banyak sekali jadi-jadian gitu, banjir jadi-jadian gitu ya. Jadi dia merubah dengan sendirinya gitu mentalnya, caranya. Ini gimana Ustaz? Mungkin bisa diingatkan kepada kita semua, apalagi para orang tua ya Ustaz ya. Yang pertama dari sisi jinsiah, laki jelas punya hak dan kewajibannya, tanggung jawabnya. Kemudian perempuan juga jelas. Ternyata ada yang kondisi kelainan fisik, kelainan kelamin 2 dan tidak sempurna, ada yang tertutup dan lain sebagainya. Dalam kondisi yang lain ada ikhtiar manusia. Di dalam hal ini pengen jadi perempuan karena faktor pergaulan menjadi keperempuan-perempuanan, karena faktor pengen terobsesi, pengen punya anak laki-laki ternyata perempuan, akhirnya yang perempuan dilatih olahraganya, mainannya, diarahkan. Tentu ini yang menjadi tanggung jawab kita. Ricky tuh. Jadi jangan sampai yang laki-laki diarahkan menjadi keperempuan-perempuanan, di mainan perempuan dan lain sebagainya, yang kemudian kecenderungan secara emosional menjadi perempuan, yang akhirnya nanti secara ekstrem nuntut merubah kelaminnya, kan begitu. Nah, secara sebaliknya yang perempuan laki-laki desain sampai pakai celana, pakai macam-macam, angkat besi macam-macam, yang merubah kodrati jinsiahnya atau alat kelaminnya, itu yang harus diluruskan.
Bisa jadi di dalam kondisi seperti ini faktor lingkungan, faktor pergaulan, dan cilakanya faktor pergaulan yang seperti ini kemudian membentuk seseorang menjadi keperempuan-perempuanan, bukan direhab, bukan diterapi secara baik. Di beberapa kasus itu justru dikapitalisasi, ditampilkan di televisi, ditonjolkan yang seperti itu menurunkan harkat martabat kemanusiaan dan juga bertentangan dengan undang-undang. Ini penting untuk proses pendekatan secara khusus, secara psikis juga. Makanya butuh konsultasi, butuh bertanya pada konseling, begitu kan, untuk kepentingan pemulihan. Jangan dikapitalisasi justru. Yang disalahkan Allah, yang disalahkan Tuhan. Katanya menciptakan saya pada jasad yang salah, kan begitu. Itu bisa berdampak kepada kekafiran, kan begitu. Artinya tidak percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tega betul mengeksploitasi kelemahan orang yang seharusnya ditutupi dan juga seharusnya diobati, justru dikapitalisasi. Ada orang pendek misalnya dihina-hina untuk kepentingan hanya sekedar senda gurau dan canda tawa. Tentu nggak pas, ejekan dan sebagainya. Iya ini. Mau nanya boleh? Iya, apa nih? Gini, Ustadz, oke, sekarang saya sadar bahwa saya tidak boleh merubah kelamin dari anak saya. Nah, tapi kan sekarang pergaulan nih Pak Ustadz. Kita berbicara soal pergaulan, di mana di lingkungan sekitar yang kadang-kadang membentuk jiwanya orang itu, membuat seseorang itu menjadi seperti, maaf, bisa kubilang kewanitaan atau jadi sebaliknya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang tua ya, untuk bisa paling tidak melindungi anak saya biar terhindar dari hal-hal seperti itu? Iya. Ini pertanyaan bagus sekali tiba-tiba. Tiba-tiba bagus sekali. Tiba-tiba sadar. Alhamdulillah. Jadi Diki, di samping peran orang tua, peran lingkungan itu juga sangat dominan di dalam menentukan karakter dan juga perilaku serta masa depan anak. Makanya penting untuk memilih lingkungan yang sehat. Nah, kalau ada yang seperti itu, juga harus cepat dihindarkan, sembari kita juga merubah lingkungan yang tidak kondusif seperti itu. Nah, kata pepatah kan, anil mar'il atas al wasal an-qarinihi. Jadi tentang seseorang itu jangan tanya kepada orang itu, tapi lihat lingkungannya. Lingkungan akan membentuk karakter seseorang. Makanya kalau ada seseorang yang memiliki kecenderungan keperempuan-perempuanan, cepat direhab, cepat konsultasi kepada dokter, kepada psikolog, pada psikiater. Dan biasanya orang tua kan lebih mampu melihat perubahan anaknya ya. Kan banyak contoh success story ya, cerita sukses yang awalnya anak lahir kelihatan keperempuan-perempuanan, karena dididik secara baik, diarahkan secara baik, menjadi sukses. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi ahli ekonom dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak diarahkan secara baik, ya akhirnya ngecrek di pinggir jalan itu, kan gitu. Kan nggak boleh. Gitu kan. Baik, terima kasih Ustadz. Ini sayang sekali kita cuma punya waktu sedikit ya Ustadz ya. Padahal masih banyak ya yang ingin kita tanyakan ke Ustadz Asrul Ni'am. Ini waktunya kan soalnya padat sekali, mumpung ada di sini, tapi sayang sekali waktunya sempit. Terima kasih Ustadz Asrul Ni'am, apa yang sudah disampaikan tentu sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga pemirsa untuk kebersamaan Anda. Insya Allah besok kami akan hadir dengan tema yang juga lebih menarik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.